Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Rati. Selamat pagi Cia. Akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama. Iya. Hari ini apa kabar Indonesia Pagi sudah menyiapkan beragam informasi, Betul. salah satunya terkait polemik PPDB. Nah, nampaknya kita juga sempat mendengarkan pernyataan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta untuk menghapuskan ini PPDB yang sistem zonasi ya. Zonasinya ya, karena tidak semua wilayah menurut dari Wakil Presiden ya. Ada beberapa wilayah yang tidak bisa melakukan sistem zonasi, kemudian akan ada evaluasi. Lalu akan seperti apa PPDB itu ya? Kita akan hadirkan dalam dialog utama kami ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda terlebih dahulu pemirsa. Sungai Barumun di Padang Lawas, Sumatera Utara meluap dan menyebabkan rumah-rumah warga terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Pemirsa, sedikitnya 42 kepala keluarga dari warga Desa Parangtonga dan Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara, Kabupaten Padang Lawas ini terpaksa untuk mengungsi akibat kejadian ini. Tingginya intensitas hujan hingga Sabtu pagi akhirnya mengakibatkan sungai terbesar di Kabupaten Padang Lawas ini meluap. Akibatnya kawasan pemukiman warga, tepatnya di Desa Parangtonga yang berada di pantaran Sungai Barumun ini terendam banjir. Baik, kita hadirkan juga informasi banjir. Satu dari 2 korban yang hilang terseret banjir bandang di Nagari Kubang berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, banjir yang menggenang di ruas jalan lintas Sumatera Simba Riau di kawasan Pangkalan Kabupaten 50 Kota memutus arus lalu lintas selama lebih dari 5 jam. Pemirsa, inilah situasi banjir di daerah Pangkalan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat yang merupakan jalan lintas utama penghubung Sumatera Barat dengan Riau. Banjir setinggi lebih dari 1 meter ini menggenangi jalan dan juga permukiman warga, bahkan masjid. Banjir ini juga sempat memutus arus lalu lintas Sumbar Riau selama lebih dari 5 jam sejak dini hari kemarin. Sedangkan di Nagari Kubang, Kabupaten 50 Kota, 1 dari 2 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan tim SAR gabungan dengan kondisi meninggal dunia. Tercatat pemirsa ada sekitar 8 rumah dan 1 unit mobil ambulans Nagari rusak berat, serta sejumlah ternak warga hilang diterjang air bah. Dari banjir di Sumatera Barat, kami juga menghadirkan informasi selanjutnya. Banjir akibat luapan Sungai Citarum merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asi, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu pagi kemarin. Pemirsa, ketinggian muka air berkisar antara 130 cm hingga titik terdalam yakni 200 cm. Aktivitas warga juga terganggu akibat ketinggian air yang terus bertambah. Data sebanyak 11 RW dari 14 RW di Desa Dayakolot terendam banjir dan sedikitnya 2.000 rumah warga tergenangi banjir luapan Sungai Citarum. Banjir hingga kemarin masih belum menunjukkan tanda akan surut mengingat wilayah Kabupaten Bandung masih terus diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Warga korban banjir sebagian besar ini masih memilih untuk bertahan di dalam rumah mereka. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor tertimbun tanah longsor setinggi 3 meter saat melintas di Jalan Lintas Curup Muara Alam, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Pemirsa, inilah proses evakuasi korban yang terjebak tanah longsor. Tubuh korban terjebak tanah longsor lebih dari 1 meter. Warga pun berupaya menggali tanah untuk segera mengeluarkan korban yang terkubur tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi di Jalan Lintas Curup Muara Aman, tepatnya di Kecamatan Limbo Penggadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu pada Sabtu sore kemarin. Longsor ini terjadi pemirsa saat hujan deras turun di sekitar lokasi. Material longsor pun menghantam seorang pengendara sepeda motor yang saat itu tengah melintas hingga hampir terkubur tanah longsor. Korban selamat setelah warga berhasil menggali tanah longsor untuk mengangkat tubuh korban.
Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Sebuah mobil berpenumpang 3 orang terjun ke jurang sedalam 20 meter di Pangandaran, Jawa Barat. Mobil wisatawan terjun ke jurang di Jalan Raya Emplak Kali Pucang, Pangandaran, Jawa Barat pada Sabtu siang. 2 penumpang dan 1 pengemudi selamat mengalami luka ringan. Dari keterangan pihak kepolisian, mobil ini berusaha untuk menyalip truk namun gagal sehingga menabrak mobil lain dan juga terlempar masuk ke dalam jurang. Kecelakaan sempat membuat lalu lintas di area sekitar pun akhirnya terhambat. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, masih terkait kecelakaan lalu lintas. Ini kecelakaan yang melibatkan minibus dengan truk terjadi di Jalan Nasional Cibadak, Kabupaten Sukabumi. 5 orang terluka, arus lalu lintas pun juga mengalami kemacetan panjang. Pemirsa, kecelakaan ini terjadi saat minibus melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Pengemudi minibus ini hilang kendali hingga mobilnya pun melaju di arah yang berlawanan. Di saat yang sama, truk pengangkut beton tak bisa menghindar hingga menabrak minibus. Minibus yang terpental lalu menghantam sepeda motor yang sedang melaju. 5 penumpang minibus terluka dan dibawa ke RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi. 2 pengendara motor juga mengalami luka berat. Polisi pun langsung mengevakuasi kendaraan agar kemacetan ini tidak semakin panjang. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa untuk Anda. Kabak Ops Polres Solok Selatan, oknum perwira polisi pelaku penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Penetapan tersangka terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar ini diumumkan Polda Sumatera Barat. Menurut Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, dan subsidiar pasal 351 ayat 3. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata yang digunakan oleh tersangka. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan menyatakan, sidang etik terhadap tersangka pun akan segera dilakukan. Dadang terancam hukuman maksimal yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Juga sudah kita dapatkan sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabak Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351 ayat 3. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa. Kita bergeser ke informasi judi online. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 orang DPO judi online yang melibatkan beberapa oknum pegawai Komdiji di wilayah Jakarta. Pemirsa, sosok DPO pria berinisial B keluar dari sebuah mobil milik petugas saat tiba di kantor Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dengan pengawalan yang cukup ketat dari petugas, DPO B ini langsung dikirim ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus judi online. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 5 miliar rupiah yang merupakan uang setoran para bandar agen judi Darling yang juga menitipkan website judinya kepada tersangka. Dengan ditangkapnya tersangka B, total tersangka menjadi 24 orang yang terdiri dari 10 oknum pegawai Komdiji dan juga 14 warga sipil.
Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu. Diduga salah satu pejabat yang ditangkap KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah yang juga maju pada Pilgub serentak November ini. Pemirsa, 2 orang menggunakan masker ini digiring untuk masuk ke dalam Mapolresta Bengkulu dengan pengawalan yang cukup ketat dari aparat. Mereka diduga merupakan oknum pejabat di Bengkulu yang terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kedua pria ini datang dan juga masuk Polres Bengkulu secara terpisah. Ini menggunakan 2 kendaraan sekitar pukul 5 sore kemarin. Dari informasi yang dihimpun, salah seorang pria yang ditangkap diduga calon gubernur petahana Provinsi Bengkulu, yaitu Rohidin Mersyah. KPK juga menangkap sejumlah pejabat eselon Pemprov Bengkulu lainnya. Mayoritas diantaranya adalah kepala dinas di sejumlah instansi terkait. Baik, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah agenda penting di London, Inggris, termasuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Informasi selengkapnya kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, usai 3 hari berada di London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan lawatan luar negerinya. Setelah melawat 5 negara, kini giliran Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan juga menemui Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Presiden bertolak dari Bandara Stansted London pada Sabtu malam waktu setempat. Dari Abu Dhabi, Presiden Prabowo Subianto ini akan langsung pulang ke tanah air. Rencananya, Presiden akan terbang dari Abu Dhabi ke Indonesia pada hari Minggu waktu Uni Emirat Arab. Pemirsa, sebelum ke Abu Dhabi, Presiden Prabowo Subianto ini melakukan sejumlah agenda penting di London, Inggris, termasuk bertemu dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris, yakni Keir Starmer. Kunjungan kerja Presiden di Inggris juga menghasilkan komitmen Inggris berinvestasi di Indonesia senilai 18,5 miliar dolar Amerika Serikat. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah hal penting. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Inggris pun berminat untuk bekerja sama dengan Indonesia guna mewujudkan program tersebut. Presiden Prabowo telah menguraikan program nasional ini bagi anak sekolah dan ibu hamil demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Starmer juga menyepakati pemanfaatan inovasi yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus pengurangan risiko lingkungan. Kedua pemerintah juga sepakat untuk memperdalam kolaborasi dan meningkatkan produktivitas pertanian, teknologi pertanian, dan pengelolaan hutan serta lahan. Pemimpin kedua negara juga bertukar pikiran tentang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan inovasi yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di negara masing-masing. Terkait hal itu, kedua belah pihak menyambut baik pendirian Universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini dan sepakat memperdalam kerjasama bidang kesehatan dengan mendukung peningkatan pendidikan kesehatan, keahlian klinis spesialis, serta penelitian dan inovasi. Di penghujung lawatan di Inggris, Presiden menyampaikan kabar baik untuk investasi di Indonesia. Presiden Prabowo menyebutkan berhasil mendapatkan komitmen investasi hasil lawatannya di sejumlah negara dari tanggal 8 hingga 21 November. Jumlahnya mencapai 18,5 miliar dolar Amerika Serikat yang menurut Presiden melebihi target. Dengan kepercayaan besar tersebut, Presiden berpesan agar Indonesia lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan itu, salah satunya dengan komitmen pemerintahan yang bersih. Komitmen besar tersebut didapatkan dari China, Amerika Serikat, dan Inggris. Dari London, Inggris, Fahade Indi, TV One, mengabarkan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Rembuk Tani bersama dengan ribuan petani se-Jawa Tengah. Wakil Presiden menyerahkan bantuan pupuk sebanyak 10 ton. Acara Rembuk Tani diinisiasi PT Pupuk Indonesia untuk membantu petani dalam percepatan penebusan pupuk bersubsidi. Pemerintah tahun ini telah menambah volume pupuk bersubsidi dari awalnya ini alokasi 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Hingga tanggal 20 November, penyerapan pupuk bersubsidi mencapai 6,4 juta ton atau sekitar 67,4%. Dalam acara Rembuk Tani yang digelar di Tuntang, Kabupaten Semarang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membagikan pupuk sebanyak 10 ton untuk kelompok petani. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi di mana ibu dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ini menjadi korban pembunuhan secara sadis. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Insiden oknum polisi menembak rekannya sesama polisi hingga meninggal dunia terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari. Korban merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, sementara pelaku ini merupakan oknum Kabak Ops Polres Solok Selatan. Diduga penembakan korban terkait penertiban tambang ilegal di Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asari ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh oknum Kabak Ops Polres Solok Selatan. Korban mengalami luka tembak di bagian kanan kepalanya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari. Polda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyatakan penembakan korban ditengarai berkaitan dengan penertiban tambang ilegal di Solok Selatan. Diduga pelaku penembakan oknum Kabak Ops Polres Solok Selatan terlibat di dalam tambang ilegal tersebut. Tak lama berselang dari peristiwa penembakan, pelaku menyerahkan diri. Untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besarnya atas peristiwa yang terjadi ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kapolda Sumbar pun menyatakan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pelaku akan dijatuhkan. Dari Padang dan Solok Selatan, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, Beni Roska, TV One mengabarkan. Pemirsa, sungguh tragis nasib yang dialami ibu dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Mereka menjadi korban pembunuhan sadis oleh seorang pria yang diduga kekasih ibunya. Jasad ibu dan anak SAS 29 tahun dan anaknya KAS 4 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas kasur dalam kamar rumahnya. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku yang diketahui bernama Muhammad Fikram Makadolang langsung melarikan diri menggunakan kapal laut ke Kota Bitung. Kurang dari 24 jam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Sangihe dan tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulut ini berhasil meringkus tersangka. Polisi terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas di kedua kakinya karena berusaha untuk kabur saat diamankan. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebuah parang dan juga pakaian korban.
Jadi kejadian ini pemirsa berawal ketika tersangka ini terlibat cekcok dengan korban karena cemburu. Pelaku mencoba merampas handphone milik korban untuk mencari tahu sosok lelaki tersebut. Namun tidak diberikan oleh korban, kemudian pelaku mengambil parang dan menepas korban ibu dan juga anaknya secara brutal. Untuk mendalami mengenai kasus ini, kita langsung bergabung dengan AKBP Abdul Kholik, Kapolres Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Shalom. Ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Kapolres. Ini mengenai kasus ini dan pihak kepolisian juga sudah mengamankan pelaku tidak sampai 24 jam begitu ya. Apa motif pelaku tega melakukan aksi tersebut? Apakah karena cemburu atau ada faktor lain sebenarnya, Pak? Ya, baik. Kami sampaikan sedikit kronologis tambahan dari tadi yang sudah diberitakan bahwa si antara korban seorang ibu dengan pelaku ini yang berinisial MFM alias Fikram sekira tahun 2022 ada hubungan asmara atau hubungan cinta. Kemudian sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 ini sebelumnya ada cekcok antara pelaku melalui pesan messenger. Kemudian si pelaku ini kembali ke rumah dengan membawa alat sebilah parang jenis Pando. Kemudian pada pukul 19.30 WITA pelaku ini mendatangi rumah korban seorang ibu yang beralamat di Kampung Tariang Baru di Kecamatan Tabukan Tengah, wilayah hukum Polres Kepulauan Sangihe. Ya. Kemudian yang bersangkutan masuk melalui jendela kamar korban seorang ibu ini. Dan di dalam kamar tersebut sempat terjadi percekcokan juga. Dan karena memang sudah disulut emosi dan rasa cemburu, akhirnya si pelaku kemudian menghabisi korban berikut anaknya yang bertahun. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, artinya secara sadar pelaku ini memang berniat untuk membunuh ya ibu dan anak itu? Betul, Mbak. Jadi secara sadar pelaku ini dari sore harinya karena berawal dari rasa cemburu, kemudian yang dikomunikasikan melalui pesan messenger, sampai terjadi cekcok, sampai kemudian semakin emosi, akhirnya yang bersangkutan kembali ke rumah tinggalnya, rumah orang tuanya di Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Utara, masih wilayah hukum Polres Kepulauan Sangihe, dan membawa alat sebilah parang itu tadi, Mbak, untuk dibawa ke rumah korban sampai terjadi menghabisi nyawa korban berikut anaknya yang berada dalam satu TKP. Baik, jadi parang tersebut diambil dari rumah pelaku begitu ya Pak ya. Pak Kapolres, ini ya, pelaku betul. ini backgroundnya apa sih? Pekerjaannya apa? Apakah memang sebelumnya sudah ada catatan kriminal? Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan si M ini, Kram, ini kita dapatkan keterangan dalam identitasnya statusnya pelajar atau mahasiswa, jadi hanya status dalam KTP saja. Namun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di lingkungan sekitar tinggalnya, ya yang bersangkutan hanya berprofesi buruh harian lepas begitu saja, Mbak. Artinya menurut saksi-saksi juga dari tersangka ini kerap melakukan kekerasan terhadap korban? Iya, karena memang dari hubungan asmaranya sekira tahun 2022, kemudian belakangan ini memang ada merasa cemburu karena diduga si korban ini ada hubungan dengan pria lain, sehingga memang beberapa bulan terakhir
ada cekcok sampai yang bersangkutan si korban ini memang beberapa kali memang sempat dianiaya juga, Mbak. Seperti misalkan dipukul dan lain sebagainya. Jadi kekerasan fisik dan verbal mungkin ya Pak ya? Iya. Pak Kapolres, ini saat kejadian betul, kan berada di rumah korban begitu ya. Apakah memang tidak ada saksi lainnya yang mencoba untuk melerai percekcokan tersebut sehingga tidak menimbulkan kematian pada anak korban? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, itu memang di dalam rumah ibu tersebut sebagai korban dan juga anaknya yang memang istirahat di dalam rumah, Mbak. Memang dalam rumah tersebut ada tinggal pamannya dari si korban ini, dari si ibu ini. Namun pada saat kejadian, berdasarkan keterangan yang kami himpun, yang bersangkutan pada saat jam J tersebut berada di semacam warung-warung di luar rumah begitu, Mbak. Dan sekira pukul 23.00 yang bersangkutan pulang ke rumah korban ini, karena memang dalam satu rumah tersebut korban tinggal bersama omnya atau adik dari ibu si korban ini, orang tua si korban. Demikian, Mbak. Ya, dari pengakuan tersangka, apa yang membuat tersangka juga terlepas begitu emosinya hingga membabi buta membunuh anak korban juga begitu? Dari hasil keterangan yang kita dapatkan tersulut emosi, Mbak. Emosi karena memang cemburu. Baik, lantas pasal berlapis yang kabarnya dikenakan kepada pelaku ya Pak, dan ancaman hukumannya seperti apa? Betul, jadi dari peristiwa pembunuhan tersebut bahwa pasal yang dibersangkakan adalah tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, termasuk perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang bersangkutan terancam hukuman mati, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih AKBP Abdul Kholik selaku Kapolres Kepulauan Sangihe sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Kapolres. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan yang juga akan kami bahas dalam dialog utama kami, yaitu di mana Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyatakan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini harus dihilangkan. Evaluasi seperti apa dan bagaimana ke depannya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka merespon keluhan masyarakat Indonesia tentang dunia pendidikan. Gibran meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Tak hanya itu, untuk menyiapkan generasi emas 2045, Gibran pun meminta pendidikan dilangsungkan dengan basis digital. Memang sistem zonasi yang berlaku selama ini selalu membuat kekisruhan dalam pelaksanaannya. Bahkan beberapa oknum memanfaatkan sistem ini untuk meraup keuntungan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pun angkat bicara soal keinginan Wakil Presiden ini. Pihaknya hingga saat ini masih mengkaji secara mendalam kebijakan tentang PPDB. Rencananya kajian dari tim akan diumumkan paling lambat Mei 2025. Sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Akankah langkah penghapusan zonasi ini bisa efektif? Tim TV One mengabarkan. Sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain.
Ya, berbicara mengenai PPDB sistem zonasi ini masih saja menjadi polemik dan juga teranyar, di mana kita mendengar pernyataan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta dihapuskan sistem zonasi di dalam PPDB yang diberlakukan saat ini, dan langsung direspon juga oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar juga Menengah yang mengatakan akan ada evaluasi secara khusus, menghadirkan para guru, para akademisi, para peneliti dan lain sebagainya untuk merumuskan apakah memang sistem zonasi ini harus dihapuskan atau mungkin akan diperbaiki begitu ya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Selamat pagi. Mbak Syira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah ada Bang Lalu Handriani Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi, Bang Lalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Rati, Mbak Sera. Baik, Bang Lalu, izin saya mau ke Bang Satriwan dulu. Kalau berbicara mengenai evaluasi terkait sistem zonasi di PPDB kita, ini apa sih poin-poin paling penting yang kalau berbicara mengenai sistem zonasi pasti ada plus minusnya. Betul. Ada kelebihan, ada kekurangan begitu ya. Kalau minta dihapuskan mungkin yang terbayangkan oleh masyarakat adalah banyak kan kekurangannya begitu ya. Pak Wapres yang meminta begitu kan. Tapi apa sih poin pentingnya baik kelebihan maupun kekurangan dari sistem zonasi ini? Ya, makasih Mbak Rati. Yang pertama berbicara kelebihan tentu kita balik ke filosofi ya. Filosofi negara kita adalah dasar negara Pancasila, sila keadilan sosial. Nah, dengan adanya sistem PPDB zonasi sejak tahun 2017 gitu ya, ini lebih membuka ruang kesempatan bagi seluruh anak Indonesia untuk bersekolah di sekolah negeri. Mendapatkan akses pendidikan mendapatkan akses. Karena apa? Di dalam konstitusi kita pasal 31 turunannya Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan pemerintah juga wajib membiayainya. Nah, positifnya adalah itu yang pertama, karena lebih terbuka aksesnya. Yang kedua, anak-anak yang tidak mampu dengan adanya jalur afirmasi itu juga mendapatkan prioritas. Jadi harus kita ketahui bahwa jalur sistem PPDB ini ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah jalur zonasi, dilihat dari dekat antara rumah dengan sekolah. Yang kedua adalah jalur afirmasi yang mengedepankan, memprioritaskan anak-anak berasal dari keluarga tidak mampu. Ketiga adalah perpindahan orang tua gitu ya, mutasi kerjanya dan seterusnya. Yang terakhir jalur prestasi. Artinya ini sebenarnya dari segi paradigmatik, dari segi konseptual gitu ya, itu sangat berkeadilan segi konsep loh ya, dibandingkan waktu zaman dulu sebelum ada zonasi, karena untuk masuk ke sekolah negeri berbasis ujian nasional. Nah, sisi lemahnya ujian nasional adalah kita tahu ya, ujian nasional itu hanya mengambil atau mengukur anak secara parsial dari aspek kompetensi. Itu pun tidak kompetensi secara keseluruhan, hanya aspek 3-4 mata pelajaran. Yang bisa masuk ke sekolah negeri misalnya tertentu gitu ya adalah anak-anak yang punya privilege dari keluarga kaya, keluarga mampu gitu. Yang miskin tidak bisa masuk ke sekolah negeri, apalagi ke SMA-nya Mbak Rati gitu ya di Jakarta gitu, SMA 8 itu. Nah, sekarang segregasi sosial atau apa namanya pemilahan-pemilahan seperti itu relatif sudah makin cair. Di sekolah itu ada anak jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada zonasi, dan perpindahan orang tua. Nah, kalau dulu kan tidak gitu. Itu positif. Nah, memang ada negatif dari aspek implementasi. Apa? Yang pertama adalah sayangnya sebaran-sebaran sekolah negeri kita itu tidak merata. Ya kan, di seluruh Indonesia gitu. Ada persoalan yang seperti di DKI Surabaya. Apa itu? Kesedikitnya jumlah sekolah negeri gitu ya, yang membuat daya tampungnya terbatas. Nah, sehingga apa? Anak-anak yang pengen masuk ke sekolah negeri tertutup kesempatannya. Nah, ini kan kelemahan implementasi sebenarnya gitu ya. Mestinya daerah itu membuat inovasi-inovasi. Nah, Jakarta sudah beberapa tahun terakhir ada inovasinya. Apa tuh? Apa itu? Memberlakukan PPDB bersama, penerimaan peserta didik baru bersama dengan sekolah swasta yang sekarang disebut sekolah swasta gratis. Ya kan? Nah, apa itu? Jadi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri oleh Pemprov itu kemudian diredistribusi ke sekolah swasta yang kemudian digratiskan oleh Pemprov. Tentu dengan footnote ya, dengan catatan bahwa harapannya sekolah yang swasta yang dilibatkan juga yang berkualitas. Tidak asal sekolah swasta yang saya sering bilang layamutu walayah ya, tidak bermutu karena tidak punya biaya gitu. Nah, tapi yang berkualitas supaya layanannya sama dengan yang negeri gitu. Yang kedua, sebaran di daerah seperti misalnya di kabupaten di Jawa Tengah, di Jawa Timur,
jarak antara rumah siswa dengan sekolah itu jauh. Aksesnya susah, transportasinya sulit, ya kan, jalanannya itu juga relatif infrastruktur nggak ada lah gitu. Nah, sehingga sekolah-sekolah negeri itu kekosongan murid, termasuk di Solo sendiri tempatnya Pak Wapres dulu gitu ya. Ada beberapa SD negeri di Solo itu kekurangan murid justru gitu. Nah, mestinya kan Pemda itu memberikan atau membuat inovasi-inovasi yang tadi saya katakan seperti Jakarta. Misalnya regrouping. Jadi sekolah yang mereka kekurangan murid, bahkan tidak punya murid ya, itu kan bisa di regrouping. Atau misalnya gitu ya, dipindahkan letak sekolah tersebut yang dekat dengan pemukiman. Atau kembali ke yang tadi ada sekolah swasta yang gratis gitu. Jadi kami lihat, kalau Pak Wapres mengatakan langsung hapus saja, ini rasanya sangat tergesa-gesa. Kurang tepat gitu ya, karena tepat ya. ini sangat Pancasilais sebenarnya sesuai dengan keadilan sosial karena tadi. menyeluruh semuanya ya. Betul, tidak hanya memprioritaskan hanya aspek UN atau hanya aspek nilai saja. Apalagi UN-nya sekarang sudah tidak ada, gitu kan ya. Baik, kita ke Bang Lalu Hadrian. Kalau tadi ada plus minus yang sudah disampaikan, artinya kalau misal dari evaluasi yang ada, sebenarnya sistem zonasi ini apa yang bisa dievaluasi, dan kalau misalnya tidak ada langkah apa yang supaya tadi disampaikan Bang Satriwan yang menyeluruh begitu untuk semua aspek bisa mendapatkan pendidikan? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Satriawan itu betul juga, bahwa pertama dalam PPDB itu kan tidak hanya jalur zonasi, ada juga pertama tadi disampaikan afirmasi, kemudian prestasi, kemudian kepindahan orang tua dan zonasi. Nah, bagi kami di Komisi 10 ya tentu berharap pemerintah hari ini betul-betul mengkaji, mengevaluasi dalam tahap implementasi dari kebijakan zonasi ini. Artinya yang kami inginkan adalah jangan sampai pemerintah hari ini tergesa-gesa hanya melihat beberapa pendapat, beberapa masukan dari masyarakat kita. Ingat bahwa negeri kita ini sangat besar. Dan pelaksanaan zonasi di beberapa tempat yang kami ketahui itu juga dilaksanakan dengan baik. Nah, contoh tadi di Jakarta misalnya, dalam rangka berinovasi, Pemda DKI Jakarta yang melaksanakan PPDB bersama dengan swasta. Di Jawa Timur yang sudah melaksanakan juga Kota Malang. Nah, di Malang juga dilaksanakan PPDB bersama. Nah, ini kan salah satu contoh inovasi-inovasi yang dilakukan ketika di daerah tersebut zonasi ini dianggap bermasalah. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kami mendorong agar terus melakukan kajian, melakukan analisa, kemudian meminta pendapat seluruh stakeholder pendidikan. Jangan sampai nanti tiba-tiba merubah jalur zonasi ini dengan pola atau sistem tertentu atau jalur lain yang justru nanti memperburuk keadaan masyarakat kita di bawah. Ya, kita mengetahui bahwa setiap tahun memang menjadi PR kita, terutama di jalur zonasi ini. Nah, tentu kita harus inovasi. Misalnya dalam persentase 4 jalur tadi itu, yang tadinya zonasi 40%, ya mungkin di jalur prestasinya ditambah, atau di jalur afirmasinya juga ditambah. Yang kita inginkan adalah pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah, pemerataan sarana dan prasarana di seluruh wilayah, di seluruh daerah. Nah, bisa saja nanti salah satu solusinya misalnya di dalam satu kecamatan misalnya hanya ada sekolah, hanya ada satu sekolah, atau bahkan tidak ada sekolah di situ, bisa saja pemerintah daerah berinovasi menggabungkan 2 kecamatan atau 3 kecamatan di dalam satu zonasi. Nah, alternatif itu kan masih bisa kita diskusikan, masih kita bicarakan. Jangan ujuk-ujuk pemerintah langsung mengatakan menghapus jalur zonasi. Ya, karena jalur zonasi ini juga tidak serta-merta datang tiba-tiba. Ini melalui pemikiran yang, melalui analisa yang tidak mudah, melalui kajian yang tidak sebentar, sehingga menghasilkan kebijakan tersebut gitu. Begitu, Mbak. Baik, Bang Lalu,
Baik, Bang, lalu tapi sejauh ini apa evaluasi dari DPR sebelum ada pemerintahan baru ya, dalam arti menterinya baru, kemudian Pak Wapres juga baru begitu ya. Evaluasinya seperti apa? Karena kan melihat penyataan ada satu sekolah yang satu anak ternyata tidak bisa masuk ke dalam sekolah tersebut padahal jarak dari rumahnya 700 meter begitu. Ada juga di sekolah lain yang 30 sekian anak yang didiskualifikasi karena pemalsuan kakak dan lain sebagainya begitu. Apa evaluasinya? Dan solusinya apa sejauh ini dari DPR? Sudahkah ada rembukan itu dengan kementerian terkait? Karena kan zonasi ini tidak baru tahun ini diselenggarakan, tapi tahun sebelumnya juga sudah ada. Ya, memang hari-hari ini kami sedang terus berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama terkait dengan pengawasan. Nah, pengawasan terhadap jalur zonasi ini memang kita perlu sangat perlu terus kita intens lebih masif lagi. Artinya bahwa jangan sampai nanti terjadi lagi pemalsuan dokumen, kemudian kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ini merupakan kelemahan dari pelaksanaan atau implementasi. Nah, oleh sebab itu saya sepakat tadi dengan Pak Mas Satriawan bahwa implementasi ini harus betul-betul kelemahan-kelemahannya kita perbaiki. Nah, ketika nanti dalam satu zona misalnya ada komplain dari masyarakat kita yang memang benar bahwa di belakang sekolah rumahnya tetapi dia tidak diterima di sekolah tersebut, itu banyak terjadi. Nah, ini memang harus betul-betul kita lihat, kita evaluasi apa penyebabnya. Bisa saja misalnya dalam pelaksanaannya ternyata mereka baru pindah 3 bulan atau 4 bulan di wilayah tersebut, tetapi mengaku sudah lama tinggal di situ. Ya, tentu data-data kependudukan kita juga harus betul-betul kita cermati dalam pelaksanaan zonasi ini. Jangan sampai ini menjadi sandungan-sandungan di dalam pelaksanaan zonasi tersebut gitu. Pada prinsipnya kami di Komisi 10 di DPR RI sedang melaksanakan evaluasi dan kajian. Hari-hari ini kami juga turun ke daerah untuk melihat betul efektivitas dari pelaksanaan zonasi tersebut. Tapi sekali lagi kami menyampaikan bahwa pemerintah jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan, dalam pengevaluasian sistem zonasi ini, jangan terburu-buru. Nah, di beberapa kesempatan beliau menyampaikan seperti itu. Baik. Kalau dari Komisi 10 DPR RI bilang sepakat ya, jangan terburu-buru karena memang walaupun masih ada evaluasi terhadap sistem zonasi ini, tetapi juga sistem zonasi ini juga merupakan bentuk biar ada pemerataan pendidikan. Nah, tapi kalau misalnya dari Mas Satriwan yang melihat ini sebenarnya solusinya seperti apa jikalau benar-benar dihapus sistem zonasinya. Tapi nanti dijawabnya nanti, kami segera kembali dan mengulasnya untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog. Kalau misalnya dari Bang Satriwan sendiri melihat begini, kan sistem zonasi kita tidak bisa pungkiri juga ya, kalau masih banyak banget yang harus dievaluasi, masih banyak juga masalah dan polemik. Tapi bagaimana kalau memang sistem zonasi ini dihilangkan? Apakah masalahnya itu hilang atau justru menimbulkan masalah baru? Ya, betul Mbak Syera. Kekhawatiran kita ini tentu berdasar ya. Yang pertama yang berbicara kan bukan level dirjen atau menteri, tapi ini wakil presiden gitu ya. Jadi mungkin bisa saja sabdo panditoratu nanti sami anawatona gitu. Nah, betul-betul dihapus. Nah, memang saat ini di Kemdikdasmen sedang berjalan FGD, ada 8 kelompok FGD, diantaranya adalah kelompok PPDB zonasi gitu. Cuman sayangnya di situ yang terlibat mendiskusikan masalah besar se-Indonesia ini hanya beberapa orang ya narasumbernya gitu ya. Jadi tidak memberikan warna ya, nggak menyeluruh gitu dan nggak representatif gitu ya. Ya walaupun ada teman kita juga pengamat pendidikan misalnya gitu, tapi sangat parsial saya rasa gitu. Nah, mestinya melibatkan diskusinya ini melibatkan semua unsur stakeholder, termasuk perwakilan orang tua murid juga, perwakilan guru juga gitu ya. Kemudian analis yang punya data-data dan seterusnya. Nah, yang kedua, selain ada FGD PPDB zonasi di Kemdikdasmen sekarang juga simultan yaitu FGD ujian nasional atau asesmen nasional gitu. Nah, ini kan ada gejala-gejala yang kami khawatirkan UN akan dihidupkan kembali yang nanti berkorelasi lah dengan PPDB. Jadi zonasi hilang, UN ada lagi. Zonasi hilang yang kami khawatirkan ya. Nah, tapi sinyalemen ke sana ada. Zonasi hilang, ya kan? Berarti jalur penerimaan peserta didik baru adalah melalui jalur ujian
nasional. Nah, kalau jalur ujian nasional, balik tadi saya katakan, kita setback ke belakang gitu ya, 10 tahun yang lalu gitu. Mahkamah Agung kan sudah memutuskan bahwa ujian nasional itu ya tidak berkeadilan dalam implementasinya gitu kan, karena standar nasional pendidikan kita belum terpenuhi gitu. Nah, balik ke yang tadi, yang penting juga adalah kami khawatir gitu ya, ketika UN nanti muncul lagi, ya kan, dijadikan kebijakan pemerintah lagi nanti gitu, angka putus sekolah bisa saja makin tinggi. Nah, kenapa gitu ya? Karena yang bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri, apalagi dianggap yang bagus, tentu anak-anak yang memiliki privilege, yang berasal dari keluarga ekonomi yang berada. Karena bisa les, bisa bimbel, sedangkan yang miskin makin tertinggal. Kami khawatirnya angka putus sekolah makin tinggi nanti. Nah, selama 7 tahun kita PPDB zonasi, justru angka putus sekolah dan anak tidak sekolah ATS itu relatif menurun justru. Saya mengutip data ya dari peta jalan pendidikan Indonesia yang dibuat Bappenas dan data BPS termasuk Kemdikbud, itu selama 2018 gitu, sebelum kita zonasi 2016-15 itu di atas angkanya 4 juta, hampir 5 juta dan seterusnya. Nah, di 2023 ini 4,2 juta. Jadi ada tren penurunan anak yang tidak sekolah. Gitu. Kenapa anak tidak sekolah? Di antaranya karena nggak ada akses ke sekolah, berbiaya mahal sekolah swasta. Harusnya kan anak-anak itu mau masuk ke sekolah negeri dipenuhi haknya oleh negara, karena hak anak kan. Masa mau masuk ke sekolah negeri diseleksi, padahal itu kewajiban negara. Ya, kan? Pemerataan pendidikan. Betul, pemerataan pendidikan dan ada di konstitusi kita. Sayangnya kan diseleksi. Nah, gitu. Poinnya sudah kita tangkap. Coba kita langsung ke Bang Lalu. Bang Lalu, walaupun saat ini kalau dari kata Mas Satriawan memang sudah ada lagi diselenggarakan FGD terkait beberapa poin yang mungkin selama ini menjadi polemik, UN, zonasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi DPR sendiri menilai seperti apa? Tadi ada kekhawatiran dari perwakilan guru nantinya kalau zonasi benar-benar dihapuskan, UN ditimbulkan lagi, nantinya pemerataan pendidikan ini justru semakin ada disparitas. Padahal angkanya selama 7 tahun terakhir ini sudah mulai turun begitu, anak-anak yang putus sekolah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam hal kebijakan zonasi ini memang butuh kajian, butuh analisa. Tadi disampaikan bahwa ternyata dengan kebijakan zonasi ini justru menurunkan angka putus sekolah, kan begitu. Nah, sehingga dan tujuan dari zonasi ini juga kan untuk pemerataan pendidikan, pemerataan mutu, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kekhawatiran kami nanti kalau seandainya zonasi ini dihapuskan, benar-benar murni dihapuskan, tidak ada lagi jalur zonasi, ya cita-cita kita tadi bahwa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini atau di seluruh daerah itu tidak akan merata. Kemudian peningkatan kualitas dan mutu pendidikan baik anak didik maupun guru kita itu tidak akan sesuai dengan cita-cita kita, artinya pemerataan itu akan semakin jauh kalau memang betul-betul jalur zonasi ini dihapus. Nah, bagi kami sudah tepat langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud hari ini, melakukan kajian, melakukan analisa, mengundang para pakar-pakar pendidikan, mengundang seluruh stakeholder pendidikan, baik guru, kemudian komite sekolah, orang tua, siswa. Nah, ini juga perlu dimintai pendapatnya. Dari sekian pendapat tersebut, silakan kami memberikan kesempatan kepada Kementerian Dikdasman untuk menyimpulkan yang terbaik jalur ini, apakah dilanjutkan dengan memperbaiki implementasi dan kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan, atau memang ditutup sama sekali. Tetapi betul yang disampaikan oleh Mas Satriawan tadi, kalau ini ditutup, kemudian kita kembali menggunakan ujian nasional, ini akan dampaknya juga tidak akan sedikit gitu. Nah, ini juga betul-betul harus dipikirkan demi kemajuan pendidikan kita. Saya melihat hari ini pemerintahan Presiden Prabowo sangat konsen sekali terhadap dunia pendidikan, karena majunya suatu negara tergantung kepada pendidikan. Seperti itu, Mbak. Iya, Bang, lalu artinya begini, kalau misalnya ada evaluasi pemerintah agar tidak terburu-buru, langkah apa yang secepatnya paling tidak bisa juga memberikan insight kepada pemerintah untuk membenahi sistem sekolah ini untuk pemerataan juga? Ya,
kami di Komisi 10 hari ini juga sedang turun ke daerah-daerah melihat dan ikut juga mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan sistem zonasi ini. Nah, dari masukan masyarakat, masukan sekolah, itu tentu akan kami menjadi bahan kami untuk berdiskusi dengan Kemendikbudrismen. Nah, kita ini sudah memiliki mandatory spending 20% pendidikan. Kami tentu berharap 20% anggaran APBN untuk pendidikan ini, baik APBN maupun APBD, benar-benar digunakan untuk peningkatan pendidikan, baik peningkatan mutu, peningkatan sarana dan prasarana. Sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, baik itu PPDB, kemudian ujian nasional, ketimpangan kualitas pendidikan dan sebagainya di seluruh daerah ini akan bisa teratasi. Nah, kami melihat hari ini itikat baik pemerintah itu ada, tetapi sekali lagi kami berharap dalam menentukan kebijakan, apalagi zonasi ini yang menjadi PR kita setiap tahun, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Nah, kalaupun misalnya nanti kebijakan pemerintah itu betul-betul menghapus zonasi ini, maka sampaikan segera kepada masyarakat kita. Baik. Sistem apa yang paling tepat? Jangan sampai nanti sistem yang dimunculkan atau disepakati menjadi kebijakan ini justru tidak lebih bagus dari sistem yang sudah ada gitu. Iya, baik Bang Lalu dan juga Bang Satriawan, terima kasih banyak. Kita harapannya juga nantinya pastinya bisa dirembukan sistem seperti apa yang paling cocok untuk pendidikan Indonesia, karena kita harapannya tidak hanya masyarakat Indonesia, siswa-siswi ini bisa mendapatkan akses pendidikan, tapi pendidikan yang berkualitas pastinya ya, semua memiliki standar yang sama. Untuk semua anak tanpa kecuali. Untuk semua anak tanpa kecuali. Terima kasih banyak Bang Satriawan dan juga Bang Lalu sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, assalamualaikum. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita hadirkan informasi yang menarik lainnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, memasuki masa tenang kampanye, alat peraga kampanye pilkada di beberapa daerah sudah mulai diturunkan. Penurunan alat peraga kampanye dimulai pada pukul 00 Minggu 24 November 2024 sebagai penanda dimulainya masa tenang kampanye. Selama masa tenang dari tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024 hingga hari pemungutan suara, yakni pada 27 November 2024, segala bentuk kampanye, baik itu alat peraga kampanye atau APK, maupun aktivitas kampanye di lapangan dan juga di media sosial ini dilarang. Di garis bawah ya, karena benar kita suka melihat alat peraga kampanye sudah diturunkan oleh para petugas, tapi di medsos masih aja rame diselundupin di media sosial. Nah, ini nggak boleh loh, benar-benar dilarang, harus patuhi peraturan yang ada ya. Betul, kita akan pantau ya langsung dari wilayah Klender, Jakarta. Sudah ada rekan kami Sekar Wanda. Selamat pagi Segar, apakah terlihat masih banyak APK di sana pagi ini? Ya, selamat pagi Syira Safira, Kamarati dan juga pemirsa. Memang kemarin ini setelah kampanye akbar yang dilaksanakan oleh ketiga paslon Pilkada Jakarta 2024, nah hari ini sudah memasuki masa tenang pemirsa. Dan berdasarkan pantauan kami di kawasan Klender, Jakarta Timur ini sudah nampak bersih ya, tidak ada terlihat ada spanduk ataupun baliho dari paslon yang berada di sekeliling ataupun sekitaran wilayah Klender, Jakarta Timur. Nah, memang dari peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 ini tentang jadwal dan juga tahapan Pilkada serentak 2024, masa tenang ini akan berlangsung selama 3 hari. Dan dalam masa tenang ini sama seperti pemilu ataupun Pilkada sebelumnya, masa tenang ini dilarang untuk digunakan sebagai waktu kampanye dalam bentuk apapun. Berdasarkan KPU, maksud kami peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilkada, selama masa tenang ini dilarang semua media baik cetak, elektronik, daring, media sosial maupun lembaga penyiaran ini untuk menyiarkan iklan maupun konten yang berkaitan dengan citra diri peserta pilkada. Komisi Pemilihan Umum juga kemarin mengajak pihak pasangan calon maupun dari pihak partai pendukung terkait ini untuk sama-sama melakukan giat pembersihan alat peraga kampanye di sekitaran wilayah Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan
seperti salah satu pasangan calon nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono kemarin juga sempat menyebut akan melaksanakan giat pembersihan dan juga mengajak kader-kader partainya untuk sama-sama melakukan pembersihan alat peraga kampanye di kawasan di sekitaran Jakarta. Untuk sementara demikian, Syira Safira dan Kamarati, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sekarwanda informasinya mengenai penertiban alat peraga kampanye. Kalau kita lihat di kalender ini memang sudah tidak ada ya. Sudah bersih ya. Sudah bersih. Nah, informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Syira Safira mewakili kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.